Cukup mengherankan ya mendengar para pejabat kita terus-menerus mengklaim atau mengatakan bahwa sebenarnya ekonomi Indonesia masih baik-baik saja. Padahal datanya penerimaan pajak anjlok 30%, tabungan masyarakat terkuras, kelas menengah turun kelas, impor barang konsumsi turun tajam jelang Ramadan hingga PHK yang terus menghantam. Apa kita sudah boleh panik pada saat ini? Mari kita ulas bersama dari perspektif redaksi CNBC Indonesia bersama dengan Mas Ai dan juga Bang Michael. Kita mulai dari satu-satu begitu ya, dari data-data yang memang sudah dihimpun dari redaksi CNBC Indonesia. Dimulai dari data yang terbaru yaitu berkaitan dengan penurunan impor barang konsumsi di mana jelang Ramadan ini kan sebenarnya bisa dikatakan menjadi satu-satunya sentimen di sepanjang tahun 2025. Mungkin nanti Nataru, tapi sebenarnya di kuartal 1 ini adalah Ramadan. Tapi kenyataannya bahwa impor barang konsumsi turun 14,28% pada Januari hingga Februari 2025. Apakah memang ini indikasi melemahnya daya beli masyarakat yang sudah tergolong tidak wajar di momen Ramadan ini? Mungkin boleh dijawab oleh Bang Michael. Iya, Ramadan dan Lebaran itu salah satu momen penting ya dalam periode 1 tahun gitu. Jadi ekonomi Indonesia itu sangat bergantungkan nasibnya pada salah satu momennya Ramadan dan Lebaran ini. Jadi kalau kita melihat biasanya ketika Ramadan dan Lebaran itu ekonominya itu meningkatnya cukup tajam. Dan kuartal berikutnya itu mulai turun lagi. Jadi seandainya kalau Ramadan ini situasinya jelek, itu maka dimungkinkan 2 atau 3 kuartal berikutnya itu juga ekonomi Indonesia itu bakal dimungkinkan juga jelek gitu. Nah, melihat impor barang konsumsi biasanya memang 2 bulan sebelum Lebaran itu memang ada peningkatan setiap tahunnya karena kita cukup banyak tuh memasok barang-barang dari luar. Seperti bahan makanan, terus makanan jadi juga, terus pakaian dan lain sebagainya gitu. Nah itu ketika itu naik, itu biasanya menjadi pertanda kalau ekonomi itu lagi bergeliat. Nah ini menjadi berbeda ketika bulan lalu kita ketahui kalau impor ini turun gitu. Masih jadi banyak pertanyaan karena terutama untuk dari bahan makanan ya biasanya kita cukup besar itu untuk mengimpor gandum karena untuk bikin kue segala macam gitu ya. Nah ini juga impornya sangat rendah. Untuk aktivitas dalam negeri juga itu juga tidak seramai biasanya. Dari awal Ramadan kita sempat ngobrol kan kalau ternyata Ramadan ini kok agak berbeda secara gitu. Kasat mata secara kasat mata gitu. Kalau kita ke mall atau restoran itu nggak ada tuh waiting list yang cukup panjang sampai kita bisa sampai ekstrim. Iya sampai ekstrim gitu untuk berbuka puasa bersama gitu. Nah sekarang itu jalannya juga nggak semacet biasanya, entah karena udah pada banyak yang WFA atau udah sebagian mudik, tapi ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Oke. Tapi di sisi lain tabungan masyarakat terkuras. Logikanya ini kalau kita ngomongin tabungan nih kayaknya Mas Ai ya yang memang ahlinya begitu ya, tabung menabung begitu. Kalau terkuras kan logikanya berarti harusnya belanja. Tapi kenapa kenyataannya akhirnya data-data menunjukkan bahwa daya beli masyarakat turun, bahkan dari data Kadin sendiri menunjukkan bahwa pada sepanjang Lebaran ini transaksinya secara year on year itu berkurang 20 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau Lebaran tahun 2024. Ya, jadi kalau kita lihat memang tabungan terkuras ini efeknya adalah karena income-nya juga berkurang gitu ya. Karena memang satu banyak PHK gitu ya. Kondisi ekonomi juga baik di luar negeri maupun di dalam negeri juga agak berat gitu ya. Sementara harga-harga kebutuhan pokok dan juga barang-barang lainnya juga beranjak naik gitu. Sehingga daya beli masyarakat juga akhirnya terkena dampak gitu. Makanya akhirnya ya itu makan tabungan itu atau fenomena mantap ini juga banyak terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini gitu. Iya, karena memang itu. Jadi kenapa tabungan terkuras? Karena income-nya nurun ya. Terus harga bahan-bahan barang pokoknya juga naik gitu. Mau nggak mau salah satu opsi yang diambil adalah pasti menguras tabungan gitu. Nah, yang bahaya adalah ketika tabungan yang ini sudah habis, ya mau nggak mau pasti kan akan utang gitu ya. Nah, cuman permasalahannya juga kalau utangnya juga sudah terlalu besar, untuk mengajukan utang baru juga sulit gitu. Makanya kalau kita lihat juga data lainnya gitu ya, pengajuan kredit konsumsi juga melemah gitu ya. Makanya ini juga menjadi suatu isu yang sebenarnya warning ya buat kita semua, jangan sampai dipandang sebelah mata gitu. Oke, ini saya sebutkan ya beberapa di antaranya adalah mulai dari deflasi tahunan, kemudian kalau kita agak mundur sedikit ke belakang, yang kemarin baru saja dirilis datanya defisit APBN dan juga utang negara, kemudian penerimaan pajak anjlok 30%, kemudian PHK merajalela. Ini adalah data dari pemerintah sendiri begitu ya, dari Kementerian Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa PHK semakin banyak. Kemudian kelas menengah juga tertekan dan bahkan turun kelas. Kemudian ada lagi
kaburnya investor asing yang tadi juga sudah disebutkan di segmen sebelumnya. Kemudian di sisi lain juga ada lagi berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi Pusat Statistik Kementerian Perhubungan dan akademisi, jumlah pemudik ini diperkirakan hanya sekitar 146 juta atau sekitar 52% dari penduduk Indonesia. Angka ini turun 24% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini adalah tanda-tanda yang terjadi atau fenomena ekonomi yang berbasiskan dengan data yang menunjukkan bahwa ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Tapi kenapa akhirnya para pemangku kebijakan mengatakan bahwa ekonomi kita baik-baik saja atau tidak grip dengan realitanya begitu? Kenapa? Karena pada saat mereka menyampaikan bahwa ekonomi baik-baik saja, pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan dengan fenomena-fenomena yang berbasis data ini? Mungkin boleh dijawab oleh Bang Michael. Iya, kalau pemerintah kan selalu melihat secara makro gitu ya. Data makro misalnya dari konsumsi rumah tangga memang tumbuh, tapi tumbuhnya itu udah lebih rendah dari kuartal-kuartal sebelumnya gitu. Dan kalau dirinci lagi, itu nggak semua sektor itu tumbuh gitu. Ada sektor yang tumbuhnya tinggi, ada sektor yang tumbuhnya tertekan. Nah, kita lihat sektor yang tumbuhnya tinggi itu apa? Pertambangan misalnya kalau sebelumnya gitu. Yang di mana itu tidak mempekerjakan banyak manusia gitu, tidak memberikan multiplier efek yang besar gitu. Beda kalau seandainya sektor yang tumbuh itu tekstil gitu, misalnya manufaktur gitu, yang mempekerjakan banyak orang, yang bisa menghidupi satu desa atau satu kota gitu. Nah, itu multiplier efeknya besar gitu. Nah, kalau kita lihat hanya secara makro yang terjadi, memang ya pandangan pemerintah gitu. Kalau seandainya ekonominya baik-baik saja, ekonomi kita tumbuh, konsumsi rumah tangga kita tumbuh gitu. Tapi kalau kita lihat lebih jauh, banyak data-data mikro yang sebenarnya itu sangat menunjukkan situasi yang tidak baik. Misalnya tadi yang soal mudik aja, mudik turun itu suatu fenomena yang harusnya bisa jadi makna. Kenapa nih gitu? Kenapa ada apa gitu? Apakah inline dengan daya beli turun sampai orang tidak sanggup mudik atau mungkin dia punya income tapi dia lebih cenderung untuk menahan gitu. Lebih baik saya tahan dulu karena masih ada ketidakpastian mungkin ke depannya sehingga dia lebih milih untuk tidak mudik. Gitu. Oke. Dari data ini sampai akhir bulan Februari ada 38 pabrik yang tutup. Ini baru pabrik begitu ya, belum ada di sektor lain yang kebanyakan memang kalau saya lihat ya itu tadi bergeraknya di bidang tekstil. Dengan total 45.000 orang buruh yang terkena PHK dari 38 perusahaan ini. Ya jelas akhirnya kalau akhirnya banyak orang yang tidak mudik begitu karena ya gimana kena PHK uangnya dari mana untuk mudik. Di sisi lain tapi PMI manufaktur kita dibilangnya di atas level 50 begitu. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang besar yang akhirnya ya itu balik lagi menimbulkan pertanyaan kenapa akhirnya pejabat-pejabat kita mengatakan bahwa ekonomi kita baik-baik saja. Nah, pertanyaannya kalau akhirnya PHK terus berjalan, pada saat ini ekonomi juga belum ada tanda-tanda menunjukkan sentimen atau data yang positif. Akhirnya masyarakat makan tabungan, mau sampai kapan dan ya itu tadi pertanyaan utamanya, apakah ini adalah waktu yang tepat untuk kita panik, Mas Ai? Ya sebenarnya kalau dalam prinsip keuangan gitu ya, kita nggak boleh panik dalam keadaan apapun ya, karena panik itu justru akan membuat keadaan menjadi lebih buruk gitu. Yang harus kita lakukan adalah sekarang gimana emergency plan-nya untuk keluar dari keadaan yang tidak baik ini gitu kan ya. Setiap orang pasti punya strategi masing-masing, tapi secara umum ketika dalam keadaan darurat itu yang secara perencanaan keuangan gitu ya, yang harus dilakukan adalah membuang spending yang dirasa nggak perlu gitu ya. Berarti harus menyusun ulang strategi strategi karena sekarang ini harus modenya mode defensif nih, bukan mode untuk agresif gitu ya. Jadi gimana caranya kita bertahan hidup dulu, memenuhi kebutuhan pokok terlebih dahulu, dan kita mengurangi atau bahkan menghilangkan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya sekunder apalagi tersier gitu. Karena ya itu tadi, apalagi kalau memang kondisi keuangannya, income-nya lagi bermasalah gitu ya, atau mungkin tabungannya udah mulai terkuras, itu kan kita harus lebih wise lagi, lebih hati-hati lagi dalam spending gitu ya. Sama aja di pemerintah juga mungkin seperti itu, tapi kan ya tadi ya kalau seperti Bang Michael bilang, tapi kalau pemerintah itu kan memang harus tetap optimis ya, nggak boleh pesimis gitu. Sebenarnya mungkin tujuannya adalah menenangkan ya. Menenangkan, betul. Karena kalau pemerintahnya udah pesimis apalagi panik, ya apalagi rakyatnya gitu. Tapi kan. somehow kayak menenangkan, tapi di sisi lain juga harus melihat realitanya begitu. Betul, dan kalau bisa sih memang ada solusi yang diberikan, insentif-insentif atau mungkin kebijakan-kebijakan yang akhirnya membuat konsumsi dan juga masyarakat ini daya belinya juga kembali meningkat gitu ya. Harus jangka pendek karena ini sudah darurat. Betul.